Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 terdiri dari PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Bila kalian sudah siap, mari saksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Cermati percakapan Siti dan Lani. Bacalah percakapan mereka secara bergantian. Siti: ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani: aku lebih suka wortel dibanding dengan sayuran lainnya. Siti: oh iya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Lani: tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti: oh iya juga ya, Lan. Aku juga ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, mari lihat penjelasan berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan peta pikiran berikut ini. Sayuran kita konsumsi yang dibeli dari pedagang keliling. Kemudian di pasar pedagang keliling membeli sayur. Nah, sebelum membeli sayur, pedagang mendistribusikan sayur petani ke pasar. Nah, petani menjual hasil panennya ke pedagang. Berikutnya, petani menanam sayuran di sawah dan ladang. Kemudian petani mengolah lingkungan sawah supaya bisa ditanam sayur. Nah, ini untuk lebih jelas ya anak-anak. Pertama, petani mengolah lingkungan sawah supaya bisa ditanami sayuran. Berikutnya, petani memproduksi tanaman sayuran di sawah dan ladang. Setelah itu, petani menjual hasil panennya ke pedagang atau ke pasar. Nah, pedagang mendistribusikan sayuran dari petani menuju pasar. Nah, di pasar ini anak-anak, banyak pedagang keliling yang membeli sayuran untuk dijual lagi ke rumah-rumah. Setelah pedagang keliling itu menjajakan sayurannya ke perumahan atau ke lingkungan sekitar rumah kita, maka kita membelinya, kemudian kita mengkonsumsinya untuk dimakan. Demikian adalah peta pikiran dari petani mengolah sawah sehingga sampai pada sayuran yang kita konsumsi. Bagaimana? Sudah jelas ya? Mengenal wortel. Nah, perhatikan di sini ada bacaan anak-anak yang berjudul mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan, sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi.
Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Nah, Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan seperti dedaunan, kotoran hewan, dan lain-lain. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti, Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-sayuran atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, itu tadi bacaan yang sudah kalian amati, yaitu tema tentang wortel. Berikutnya anak-anak, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keragaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Nah, perhatikan anak-anak, ini ada gambar ya, di sini yang ditunjuk panah adalah gambar sapu lidi. Nah, di sini ada tulisan, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Ini adalah kalimat iklan yang mengajak untuk selalu bersatu padu supaya menjadi maju. Berikutnya di sini ada iklan lagi anak-anak ya, yang biru di mana ini. Ya, di sini ada kalimatnya. Ini gambarnya menarik anak-anak. Nah, tulisannya adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, ini mengajak kita supaya ada toleransi atau hormat-menghormati dengan sesama umat beragama yang berlainan. Jelas ya? Bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo di Bali. Nah, kita baca ya. Pesona Tanah Toraja sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia. Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, ini tugas kalian di rumah adalah semua perhatikan seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki.
Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Deskripsi adat istiadat keluargaku. Nah, kalian tulis anak-anak di sini. Adat istiadatnya apa? Biasanya kebiasaan yang dilakukan keluargamu dengan lingkungan sekitarmu. Sudah jelas ya? Nah, yang kedua, ya tugas kalian di rumah adalah, menurutmu mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Apa yang membedakan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Mana yang lebih penting untuk kehidupan manusia, lingkungan alam atau lingkungan sosial? Kemudian kalian jelaskan berdasarkan pemikiranmu sendiri ya. Nah, tugas kalian nomor 3 yaitu carilah contoh iklan media cetak dari majalah atau koran. Tunjukkan iklan tersebut kepada orang tuamu dan mintalah mereka untuk menyebutkan kata kunci dari iklan tersebut. Berikan pendapatmu tentang jawaban yang diberikan oleh orang tuamu. Jelaskan juga kepada mereka cara menentukan kata kunci dan manfaat kata kunci dalam iklan media cetak. Udah ya, jelas ya? Nah, selamat mengerjakan di rumah. Demikian materi kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.